kalian-kalian ini mahasiswa-mahasiswa bisa meracik obat, bisa membuat obat, bisa memformulasi obat. Dari mulai kalau kita Halo Sobat Untidar, jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Nah, kebetulan Untidar sampai sekarang masih membuka nih jalur pendaftaran di jalur mandiri. Dan yang menarik, ada program studi baru yang dibuka di jalur mandiri ini. Kira-kira apa? Langsung saja kita kulik bersama dengan Ibu Mira. Halo Ibu. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah sehat ya Bu. Sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu, namanya siapa dan dari prodi apa ini? Oke, baik. Halo sahabat Untidar, perkenalkan nama saya Apoteker Mira Kemila MSc. Saya selaku dosen nanti atau tenaga pendidik di program studi Diploma 3 Farmasi Universitas Tidar. Oke, jadi udah dapat spill dikit nih. Iya. Kalau prodi barunya adalah D3 Farmasi. Betul. Nah, langsung aja nih Bu. Kita semua kepo nih sama D3 Farmasi. Kira-kira itu program studi yang seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan? Oke, baik. Jadi program studi Diploma 3 Farmasi ini adalah lebih kepada dia di bawah vokasi ya. Jadi bukan di bawah perguruan tinggi akademisi. Jadi nanti harapannya adalah lulusan-lulusan kami ini adalah lulusan-lulusan yang terampil, yang siap bekerja, khususnya ini di pelayanan kesehatan, baik itu di rumah sakit, puskesmas, apotek, dinas kesehatan, ataupun di industri-industri kesehatan. Seperti itu. Oke, kira-kira kalau misalkan nanti udah masuk di D3 Farmasi, mata kuliahnya Bu, apa aja bisa di-spill? Oke, baik. Jadi ini menarik ya, Kak. Sebenarnya D3 Farmasi ini lebih condong ke arah keterampilan untuk ke farmasi. Jadi nanti mata kuliahnya itu 60% itu adalah praktikum. Jadi praktek bagaimana cara mulai dari semester 1 kita kasih dasar-dasar terlebih dahulu. Dari dasar-dasar mengenai apa sih obat, kemudian bentuk sediaan obat itu bagaimana, kemudian bagaimana sih pada saat obat masuk ke dalam tubuh, kemudian dia bisa berefek, itu seperti apa. Itu kita kasih dasar-dasarnya di semester 1. Berikutnya di semester-semester berikutnya kita akan bekali teman-teman dengan cara dengan materi-materi teknologi sediaan. Jadi bagaimana sih cara membuat salep, bagaimana cara membuat krim, bagaimana cara membuat tablet, sampai yang booming sekarang nih, bagaimana sih cara membuat kosmetik. Nah, itu. Jadi nanti materi-materi yang akan diberikan adalah akhirnya adalah bagaimana mahasiswa bisa membuat sebuah sediaan, baik itu tablet, solid ya bahasanya, semi solid sampai ke bentuk cairan atau infus. Seperti itu. Oke, jadi belajar di D3 Farmasi ini bisa belajar meracik obat gitu ya Bu? Oh iya pasti. Nanti hasilnya harusnya kalian-kalian ini mahasiswa-mahasiswa bisa meracik obat, bisa membuat obat, bisa memformulasi obat. Dari mulai kalau kita D3 Farmasi di Untidar, detailnya apa? Ciri khasnya adalah kita menggunakan bahan alam. Jadi menggunakan kearifan lokal yang ada. Bagaimana sih bahan alam atau kearifan lokal yang ada di sekitar kita ini kita olah sedemikian rupa bisa membentuk sebuah obat atau sediaan kosmetik yang bisa digunakan diperjualbelikan. Seperti itu. Wah, luar biasa lah ya Bu. Jadi memang menggunakan bahan-bahan alam gitu ya yang ada di sekeliling kita dan bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik juga ya Bu ya. Oke. Kira-kira Bu, perbedaan antara D3 dan S1 Farmasi, karena mungkin banyak nih Sobat Untidar yang ada di rumah kayak pengen sarjana aja, tapi adanya D3 nih, kira-kira apa sih keunggulannya dari D3? Oke. Jadi yang pertama adalah regulasi yang terbaru, Mas. Jadi ada regulasi terbaru yaitu Undang-Undang di tahun 2023 nomor 17 ini meregulasikan bahwa yang bisa melakukan pelayanan kesehatan, pelayanan kefarmasian adalah yang pertama lulusan vokasi dan yang kedua adalah apoteker. Jadi kalau yang zaman dulu nih Mas, zaman dulu itu yang ada yang bisa melakukan layanan kefarmasian itu bisa lulusan SMK.
kemudian bisa lulusan S1, itu bisa melakukan. Nah sekarang lebih diperkecil lagi bahwa yang bisa melakukan itu adalah lulusan vokasi, dia akan lulus sebagai tenaga teknis kefarmasian dan apoteker. Jadi hanya dua macam ini. Jadi peluangnya yang paling besar adalah peluangnya pada saat dunia kerja. Di dunia kerja lulusan kami akan terserap lebih banyak. Oke. Ya, kalau S1 pada saat kalian di kuliah di S1 farmasi, maka kalian harus melanjutkan apoteker agar bisa menjadi profesi apoteker dan bekerja. Jadi kalau setelah kita lulus dari D3 farmasi, kita akan mendapatkan yang namanya surat registrasi untuk berpraktek. Apoteker pun juga seperti itu. Nah, untuk lulusan S1 dia tidak memperoleh. Gitu ya. Yang pertama itu regulasi yang membuat kemungkinan besar D3 farmasi terserap di dunia kerja. Lalu yang kedua adalah karena praktikum kita itu 60% lebih besar dibandingkan teori, maka keterampilan kita akan lebih baik dibandingkan teman-teman S1. Karena beda, kalau S1 dia lebih ke akademisi ya. Kalau di vokasi kita emang keterampilan yang diunggulkan. Sehingga memang harapannya setelah lulus ya langsung bisa bekerja. Gitu sih. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang berawal dari praktek yang lebih banyak gitu. Jadi peluangnya juga lebih besar dibandingkan dari sarjana gitu ya, Bu. Tapi kalau misalkan dari D3 ke S1 ekstensi itu bisa, Bu? Kalau D3 ke S1 hanya beberapa universitas yang bisa melakukan itu. Karena kan kita lebih banyak keterampilan ya, teorinya sedikit. Sedangkan S1 lebih banyak teori. Sehingga pada saat D3 akan masuk ke S1 pastinya akan ada kuliah ulang dulu, kuliah awal dulu agar menyamakan persepsi. Seperti itu sih. Oke, wah luar biasa sekali. Jadi memang peluangnya juga nanti lebih banyak juga ya, Bu ya? Peluang bekerjanya yang lebih besar. Betul. Ngomongin tentang pekerjaan, nah berkaitan sama pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Prospek kerjanya jadi apa aja kalau lulusan D3 farmasi? Oke, besar ya, banyak sebenarnya prospek kerjanya. Terlebih lagi visi kita, yang pertama visi kita itu adalah mengeluluskan lulusan yang unggul di bidang vokasi ya, di bidang tenaga kefarmasian atau ahli madya, yang dia juga entrepreneur, ya, yang berjiwa entrepreneurship. Nah, oleh karena itu lulusannya yang pertama adalah diharapkan, yang pertama dia bisa melakukan pelayanan kefarmasian, di layanan kefarmasian misalkan di rumah sakit, puskesmas, apotik, ya, dinas kesehatan. Itu peluang kerja kita. Kemudian berikutnya industri obat, ya, baik itu industri obat yang sudah besar maupun industri obat lokal, dan yang bisa juga menjadi asisten peneliti. Jadi ada di lembaga-lembaga penelitian itu mereka pasti akan membutuhkan asisten penelitian di bidang obat, di bidang kefarmasian. Nah, D3 farmasi lulusan kami juga akan diprospek ke sana. Yang berikutnya yang paling penting adalah kita juga membekali teman-teman mahasiswa itu dengan mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah kewirausahaan dan praktek kewirausahaan. Sehingga harapannya lulusan kita juga mampu berwirausaha. Wirausaha apa? Sekarang banyak booming mengenai kosmetik, ya, obat-obat sediaan yang lucu-lucu gitu ya. Nah ini prospeknya itu adalah mahasiswa kami kita prospek agar bisa berwirausaha di bidang obat. Seperti itu. Peluangnya banyak sekali ya, Bu. Pastinya di D3 farmasi itu harapannya adalah lulus itu sudah bisa bekerja. Gitu. Jadi Sobat Untidar nih yang ada di rumah dan tentunya yang baru mau daftar nih di Untidar, tidak perlu khawatir karena lulusan D3 farmasi nanti harapannya bisa langsung terserap kerja. Ya, betul. Gitu ya, Bu. Oke, selanjutnya Bu, kebetulan nih sekarang masih ada jalur mandiri untuk pendaftaran di Untidar. Kalau dari D3 farmasi sendiri ini bisa didaftarkan oleh teman-teman yang ada di rumah itu melalui jalur apa ya? Oke, ada dua jalur ya. Ada jalur yang namanya jalur mandiri,
JP ya, Seleksi Mandiri Jalur Prestasi, dan SMUT, Seleksi Mandiri Ujian Tulis. Jadi silahkan teman-teman calon-calon mahasiswa yang akan berminat masuk ke D3 Farmasi, silahkan ikut kedua jalur tersebut. Oke, bisa diikuti di jalur mandiri. Iya, Ada 2 betul. jalur gitu ya, Bu? Iya, betul. Oke. Untuk kuotanya sendiri, Bu, ada berapa yang nanti kira-kira akan diterima gitu? Ini saya share nggak ya untuk kuotanya ya? Silahkan nanti kuotanya pokoknya lumayan banyak ya. Silahkan nanti kalian lihat ya secara detail nanti di webnya Universitas Tidar ya. Dia akan lihat secara berkala berapa sih kuota untuk D3 Farmasi. Yang pastinya harapannya adalah karena ini satu-satunya universitas negeri yang ada D3 Farmasinya di wilayah Kedu, harapannya bisa cukup untuk mengcover teman-teman yang ingin bergabung di D3 Farmasi. Oke, jadi memang kuotanya banyak dan terbuka lebar sekali ya, Bu, untuk ya teman-teman yang baru lulus SMA. Ya, betul. Oke. Terakhir, Bu, ini pesan untuk calon mahasiswa yang mau mendaftar di Untidar, khususnya mungkin yang mau ke D3 Farmasi. Kira-kira apa nih, Bu, pesannya? Oke, pesannya apa ya? Pesannya bahwa kami ya program studi D3 Farmasi ini sudah membentuk sedemikian rupa kurikulum dan juga sudah melakukan banyak kerjasama, baik itu kerjasama dengan pelayanan kesehatan, industri ya, dan mitra penelitian yang lain agar apa? Agar kalian pada saat lulus dari D3 Farmasi sudah siap untuk bekerja. Jadi ayo bergabung ke D3 Farmasi agar nanti kalian bisa sukses berwirausaha dan juga terampil dalam bekerja. Begitu? Oke, wah luar biasa sekali. Semoga nanti teman-teman yang ada di rumah dan masih bingung mau daftar kemana bisa langsung join di D3 Farmasi Untidar, Ya, gitu ya, Bu. pasti. Oke, terima kasih Ibu Ya. atas waktunya. Semoga Terima sehat kasih, selalu dan Mas. semakin sukses ke depannya. Amin. Oke, baik itulah tadi Sobat Untidar untuk podcast kali ini. Nantikan podcast-podcast yang lebih seru lagi di Sarang Untidar. Bye!